Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Sebentar kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, terus tuntun dan pimpin kami, agar kami terus mengerti dan dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema kebencian yang mengikat. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Obadya pasal 1, ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka cela akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya. Dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput. Dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Kemarahan dan kebencian yang ada di hati seseorang seringkali bisa bertumbuh menjadi dosa yang sangat mematikan, bukan hanya bagi kita sendiri, tapi juga bagi keturunan kita juga. Bangsa Edom adalah bangsa yang berasal dari keturunan Esau. Bangsa itu terus berkembang dan bertumbuh bersamaan dengan sebuah kebencian di hati mereka yang juga turut bertumbuh terhadap keturunan Yakub, yaitu Israel, saudara kembarnya. Satu perkara yang perlu diperhatikan, kebencian itu dimulai sebenarnya sejak semula dan bermula dari dasar hati Esau, bapa leluhur Edom. Kejadian pasal 27 ayat yang ke-41 menuliskan, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub, adikku, akan kubunuh. Jadi sekalipun mereka sudah berangkulan, sudah saling tangis-tangisan, seperti yang dituliskan di Kejadian pasal 33 ayat 4 sampai ayat yang ke-6, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Sesudah itu, mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Namun kebencian yang ada di hati Esau belum pulih, dan kebencian yang belum benar-benar pulih itulah yang diteruskan sampai kepada keturunannya. Akibatnya, seperti yang dituliskan di kitab Obadya pasal 1 yang kita dengar tadi, bangsa Edom menerima ganjaran kebenciannya. Pagi ini, awasi sikap hati kita. Bebaskan dirimu sendiri dari kebencian yang memperbudak hidupmu. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengajar dan mengingatkan kami, agar kami terus melepaskan pengampunan dan terus mengasihi sesama kami. Amin. Jesus loves you and so do I.